Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari yang baru, yaitu Senin tanggal 3 Juli 2023. Kita akan memulai aktivitas kita, namun sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kuatkan kami untuk dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 3 Juli 2023, diambil dari Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan. Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 1-19 diberi judul Iman Abraham diuji. Apakah ujian itu? Ini ceritanya. Tuhan menyuruh Abraham pergi ke Moria, membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan di sana. Tuhan akan menunjukkan tempatnya di salah satu gunung. Abraham menuruti perintah Tuhan. Besok paginya ia bersama Ishak anaknya dan 2 orang hambanya berangkat menuju Moria. Mereka tiba di tempat yang ditentukan Tuhan. Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu bakar, dan mengikat Ishak anaknya, lalu meletakkannya di mezbah itu di atas kayu bakar atau kayu api. Abraham pun mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya Ishak. Namun tiba-tiba dia mendengarkan suara malaikat. Intinya melarang Abraham untuk menyembelih Ishak anaknya. Alasannya, Tuhan sudah mengetahui isi hati Abraham, karena Abraham rela
untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak. Ia menoleh ke belakang dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Abraham pun mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah peristiwa itu muncullah cerita tentang Abraham sebagaimana pada ayat renungan hari ini. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa artinya bagi kita yang hidup di zaman ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pertama, mempersembahkan Ishak di atas mezbah adalah ujian terberat bagi Abraham, jauh melebihi ujian-ujian sebelumnya. Abraham mempercayai Tuhan dan ujian itu pun dapat dilaluinya. Peristiwa ini benar-benar menjadi ujian iman bagi Abraham. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini juga merupakan ujian pengharapan bagi Abraham. Mengapa? Sebab rencana keselamatan Tuhan bagi dunia melibatkan Ishak, anaknya. Kalau Ishak meninggal, bagaimana mungkin bangsa Yahudi dibentuk? Bagaimana pula sang juru selamat dilahirkan? Di sini nyatalah bahwa Abraham memiliki pengharapan yang hidup sebab dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini juga merupakan ujian terhadap kasih. Tidak perlu kita ragukan bahwa Abraham mengasihi Ishak anaknya. Namun di sini nyata bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan. Ishak adalah pemberian Tuhan kepada Abraham. Tetapi bagi Abraham, pemberian Tuhan itu juga harus menjadi sesuatu persembahan atau yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama seperti Abraham, suatu saat mungkin Tuhan akan menguji iman kita. Dan setelah Tuhan menguji kita, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang baru. Kata atau nama Jehovah Jireh berarti Tuhan akan memelihara atau Tuhan akan menyediakan. Kalau domba jantan adalah pemeliharaan Tuhan yang disediakan bagi Ishak, maka Yesus Kristus adalah jaminan yang disediakan Tuhan Allah bagi seluruh dunia, bagi saudara dan saya, bagi kita semua orang percaya. Karena itu, marilah kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus di dalam iman atau dengan iman, dan dalam sukacita atau penuh sukacita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Biarlah itu memberi penguatan dan peneguhan bagi iman kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi mereka yang dalam pergumulan mengambil keputusan, Tuhan tuntun dan arahkan hati dan pikiran mereka. Tuhan berilah hikmat bagi mereka untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Tuhan kami sepanjang hari ini. Sertai kami di dalam seluruh aktivitas kami. Dan membawa
membawa sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.